putus. Nah, kembali ya. Ada yang bilang, Bun, bacain dong Antonio dan Nikita Mirzani. Nah, aku mau spill dikit aja tentang Antonio ya. Antonio ini memang ada dendam ya. Dan Loli ini diperalat banget sih menurut aku. Tapi lama-lama dia kayak lepas tanggung jawab ya. Di sini sangat pentingnya perannya Mami Eda ini untuk mengembalikan aja Lolinya kepada orang tuanya gitu loh, dengan cara ya kan dia aja bisa dapat suaka, pasti bisalah mengembalikan Lolinya. Karena kelamaan juga Mami Eda ini juga habis kesabarannya. Dan juga kan ada orang di tempat kita juga kan, berarti kan kita ditumpangi ya, orang itu juga perlu makan dan sebagainya. Jangan sampai nanti justru jadi bumerang untuk diri sendiri juga gitu. Kasihan juga Mami Edanya, niatnya awalnya mungkin baik tapi akhirnya jadi terperangkap sama emosinya sendiri juga, yang akhirnya jatuhnya jadi kayak kepancing emosinya. Kan kasihan masih punya anak yang harus diurus juga gitu loh. Nah, kalau aku lihat sih ya jadi mereka tuh kayak mau menarik ucapan mereka untuk tidak dukung Loli, tapi udah keburu malu karena udah dilihat seluruh antero ya gitu. Dan aku berharap sih nggak usah lah bawa-bawa negara ini negara itu, nggak usah. Kita ini semua negara bersahabat baik insya Allah, jadi yang nggak usah mancing-mancing juga, jangan bawa inilah itulah. Aku rasa semua orang itu baik gitu. Nah, kembali lagi buat Loli sih ya harus hati-hati ya. Jangan terlalu menjadikan apa yang diucapkan Nikita itu jadi membuat naiknya followers, banyaknya gift-gift dari TikTok gitu. Jangan ya, karena nanti itu menjadi bumerang untuk diri sendiri juga gitu. Karena sebenarnya hatinya seorang Loli ini nggak tenang, nggak karuan gitu. Dia mau balik tapi udah keburu kejebur gitu. Dan ya aku kalau jadi Nikita Mirzani, anak kalau udah kayak gitu bodo amat deh. Ya memang sih tadi statement ini kita juga udah kayak masa bodoh ya. Ya iyalah, wajar gitu loh, udah ngelahirin, udah membesarkan. Dan yang namanya peraturan di setiap keluarga itu punya peraturannya sendiri gitu. Kayak aku di keluarga aku juga ada peraturannya dan cukup keras juga gitu. Jadi aku memaklumi Nikita Mirzani gitu. Apalagi sekarang aku udah jadi orang tua. Bener deh, kalau udah jadi orang tua tuh susah-susah gampang. Ngelarang anak sedikit aja dibilang ngekang, begini sedikit aja dibilang mengekang. Ingat kembali lagi, di sini saya tidak membela ya siapapun itu. Saya bacakan dari apa yang saya lihat karena saya pembaca karakter, situasi hati ya. Saya juga berharap netizen lebih hati-hati juga dalam mengetik ya. Jangan sampai itu juga jadi bumerang untuk diri sendiri juga gitu. Nanti kan kasihan ya. Nah, biarkan anak dan ibu ini adem tanpa ada kata-kata yang disampaikan kepada Loli gitu loh. Diemin aja. Kalau masih mau nonton Loli silahkan, berikan dia semangat untuk menjadi anak yang lebih baik, pelajar yang lebih baik gitu. Bukan seolah mendukung menjadi pembangkang yang baik, karena tidak ada pembangkang yang baik. Ingat, seburuk apapun orang tua kita, dia adalah ladang amal terdekat dan ridhonya tetap ridho Allah gitu. Nah, itu aja sih yang mau aku sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebenarnya apa yang terjadi, dan memang aku melihat banget gitu dari Loli mau berangkat ke UK itu ada rasa dendam, rasa emosi itu aku lihat. Dan kalau dilihat kebersamaannya si Loli dengan Nikita itu memang kayak ada jarak ya. Dan yang memang aku lihat semenjak ada Antonio itulah jadi ada jarak itu. Jadi seolah si Loli ini berbuat apa aja disupport oleh Antonio. Jadi si Loli ini jadi besar kepala gitu loh. Jadi kayak ada yang mendukung, ditambah dikompor-komporin juga, disemangat-semangatin untuk ngejatuhin orang tuanya gitu. Kalau saat itu kita meminta Loli untuk menyerang si Antonio, ya udahlah, diemin aja, bilang baik-baik. Atau memang kalau ibunya nggak bisa bilang baik-baik, ya doakan dengan baik. Atau ya kalau ada yang nanya ya jawab aja yang jujur gitu, nggak harus yang gimana ya, ngelihat anak nyerang ibu. Awalnya kan Loli yang menyerang dengan menggebu-gebu gitu.
Wah, itu sih kalau jadi Nikita termasuk kuat loh. Ada orang tua yang begitu dibentak anak sekali aja tuh udah kena mental banget gitu. Karena dia merasa lu lahir dari rahim gue lo yang lahirin lu, gue yang susuin lu, gue yang gedein lu gitu. Nah, Pak, dalam Islam aja sebenarnya nafkah untuk anak-anak itu harusnya dari bapaknya. Tapi kan Nikita Mirzani tahu bagaimana kondisi orang tua lelaki atau ayah dari Loli. Akhirnya Nikita Mirzani mengambil peran itu semua. Itu juga nggak mudah ya. Walaupun memang tetap Nikita Mirzani semoga istiqomah nih dalam sikap-sikapnya Nikita Mirzani yang beberapa hari ini dengan aktivitas bekerja, tidak ada huru-hara. Itu semoga Nikita Mirzani istiqomah ya, karena bagaimana juga memang benar orang tua adalah contoh buat anaknya. Nah, anak yang baik bisa menyerap kebaikan orang tua seperti semangatnya, cari uangnya gitu. Apalagi seusia Loli gitu. Loli bukan anak remaja yang tidak bisa berpikir panjang, tapi Loli itu justru dewasa sebelum usianya, tapi Loli tidak bisa memikirkan efek dari perbuatannya karena pertama dia merasa didukung. Dia merasa oh dia udah percaya sama orang ini akan selalu ada di saat dia susah. Dan kedua, ya, Loli pun terbawa emosi gitu. Kalau aku jadi Loli, aku akan tetap sekolah, aku akan tetap belajar, nanti aku kuliah, nanti aku kerja. Mau hidup bersama orang tuanya, mau bebas, mau apa, yang penting udah punya tiket ibaratnya gitu, udah punya ijazah untuk bekerja gitu. Kalau kayak gini coba sejauh mana Loli, dan Loli akan menyesal nantinya. Aku bisa bilang bahwasanya tidak akan lama Loli ada di keluarga itu. Karena apa? Karena lama-lama orang juga jenuh, bosan, dan sebagainya. Kalau aku bilang Loli itu udah mulai resah, udah mulai galau, dan sebagainya. Dan sifat Loli yang cepat marah, yang mudah tersinggung, dan yang kadang-kadang tuh nyeletuknya nggak ngenakin juga gitu, pedes mulutnya. Itu juga salah satu karakter dari Loli. Ya, sekarang sih apalagi kan udah punya pacar ya, semoga pacarnya juga bisa menasehati dalam kebaikan, bukannya malah ikut-ikut manas-manasin, malah kesannya kayak cari panggung gitu. Nah, semoga aja sih itu enggak. Oke, semuanya udah aku bacain tuh, udah lengkap banget ya. Semoga ada hikmahnya, ada mendapat renungan yang terbaiknya. Kalau ini tidak sesuai dengan harapan kalian semuanya, aku minta maaf karena aku hanya melihat dari karakter dan situasi serta isi hatinya Loli. Aku nggak lihat yang lain. Dan aku tidak memuji karakter pribadi Nikita Mirzani, tapi aku mengatakan yang sebenarnya gitu. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung terus channel YouTube aku. Assalamualaikum.